Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali memerintahkan atau memberikan nasihat kepada kita, kalau kita mencari ilmu itu harus sepenuh hati dan sesemangat mungkin. Apapun yang terjadi, maka kita harus istiqomah mencari ilmu, bagaimanapun caranya. Seperti yang dicontohkan oleh beliau Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, ketika beliau saat itu di penjara, padahal tidak bersalah, di penjara, hampir seluruh hidupnya beliau selalu di penjara. Maka beliau tidak berhenti di dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu dan memberikan contoh sebagai seorang guru kepada muridnya. Apa? Setiap hari beliau mengambil daripada bekas tempat rokok, kalau kita yang kuning-kuning itu. Kemudian Syekh Badi'uzzaman An-Nursi menulis 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, dan setiap hari beliau masukkan di celah jendela penjara yang saat itu dia tempati. Setiap hari muridnya berpura-pura menjadi orang yang lewat di situ. Kemudian dikumpulkanlah tulisan-tulisan Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, terkarang kitab 13 jilid, ada yang mencetaknya 10 jilid, tebal sekali. Itu adalah kitab Al-Kamalat Al-Lama'at karya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi. Artinya apa? Dalam keadaan apapun tidak boleh kita berhenti ngaji, tidak boleh kita berhenti belajar. Dikisahkan di dalam kitab Salafun Sholeh, ada sebuah kisah, ada seorang ulama bernama Imam Baqi bin Mikhlad. Imam Baqi bin Mikhlad ini seorang ulama besar, yang mana ketika beliau mencari ilmu sangat memiliki jiwa biljiddi wajtihadi yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Beliau dengar, di Baghdad ada seorang ulama bernama Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hambali kalau kita lebih mengenalnya. Beliau dari kota Maghrib, yaitu kota Masjidil Aqsa. Dari Maghribi beliau berjalan kaki melewati Afrika, melewati Saudi dan seterusnya, sampai berbulan-bulan sampailah beliau di tempatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Saat itu beliau tidak menggunakan pakaian kebesaran. Sebenarnya di sana sudah ulama besar, tapi mendengar ada ulama, beliau rela meninggalkan kebesaran ulamanya untuk pergi ke kota Baghdad belajar kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai di kota Baghdad, saat itu khalifah yang sedang memimpin itu adalah khalifah yang khalifah yang tidak suka dengan Al-Quran, atau kurang suka dengan perbuatan-perbuatan sunnah, tapi lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan bid'ah atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Akhirnya ulama besar Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau larang untuk memberikan ceramah. Diberi satu rumah yang terpencil, sehingga tidak boleh orang datang ke situ, kecuali kalau ada orang datang maka akan mendapatkan hukuman berat dari kerajaan. Tidak boleh ceramah. Banyak ulama-ulama kita di Saudi, banyak ulama-ulama kita di negara luar Indonesia yang mereka dilarang ceramah, dilarang untuk mendakwahkan ilmunya karena tidak sesuai dengan jalur pemerintahan, nggak sesuai dengan karepe raja, kira-kira begitu. Imam Baqi bin Mikhlad Al-Andalusi, beliau saat itu mendengar Imam Hambali dikriminalisasi atau dilarang untuk memberikan ceramah. Kemudian beliau tidak berhenti sampai situ. Apakah kemudian ya sudahlah, guru saya sudah tidak bisa mengajar saya tak pulang saja? Tidak. Beliau mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dengan pura-pura menjadi seorang pengemis. Di kepalanya ditembel-tembel, bajunya menggunakan baju yang compang-camping. Kemudian beliau menggunakan pakaian pernak-pernik sebagaimana pengemis yang sangat kasihan sekali. Beliau matur kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, "Ya Syekh, ana min Maghrib Al-Aqsa." Syekh, saya datang dari Maghribi, dari Al-Aqsa. Saya datang ke sini berbulan-bulan jalan kaki hanya untuk mengambil walaupun satu hadis daripada dirimu. Ulama zaman dulu seperti itu. Dikatakan di dalam beberapa kitab, andaikan di satu tempat itu ada satu ulama yang memiliki satu sanad hadis,
maka akan aku rela tinggalkan semua yang aku miliki, aku rela jual rumahku untuk mendapatkan satu hadis tersebut. Itu adalah semangat ulama zaman dulu. Imam Baqi bin Mikhlad al-Andalusi tadi matur seperti itu kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Syekh, saya ingin belajar kepadamu walaupun satu hadis, tapi saya mendengar engkau sekarang sedang dilarang untuk ceramah, dilarang untuk membuka majelis taklim. Bagaimana caranya biar saya tetap bisa belajar kepadamu? Imam Hambali mengatakan kayaknya tidak bisa, kurang lebih begitu. Kemudian beliau mengatakan, ya Syekh, izinkan aku untuk setiap hari datang kepada ba'aji'u ila baitak. Aku akan datang ke rumahmu dengan menyamar sebagai seorang pengemis seperti ini, sehingga tidak akan ada orang yang tahu kalau aku seorang thalib ilm, kalau aku seorang penuntut ilmu. Syekh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, oh begitu, ya sudah. Melihat semangatnya Syekh Imam Baqi bin Mikhlad tadi, kemudian Imam Hambali mengatakan, ala farhadikum kholas, sekarang silahkan besok pagi datang ke sini. Kemudian passwordnya, kalau mengetuk pintu maka katakan, wahai Tuhan, kemudian berikanlah kepada kami sedekah agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu passwordnya. Maka setiap pagi Imam Ahmad ibn Hanbal mendengar ada tamu pengemis yang mengetuk pintu, menggunakan kalimat itu, beliau membuka dan mempersilakan masuk dan mengajarkan satu hadis. Hari kedua satu hadis, sampai kemudian 300 hari, sampai 300 hari kurang lebih. Dan Imam Baqi bin Mikhlad berarti beliau sudah mendapatkan sanad 300 hadis, sanad 300 hadis. Kemudian saat itu kekhalifahan tumbang atau kekhalifahan diganti dengan khalifah yang baru, yaitu Khalifah Mu'tasim. Nah, Khalifah Mu'tasim ini berbeda pemikiran dengan khalifah terdahulu, yang mana beliau mengizinkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil itu mengizinkan kepada Imam Hambali untuk ceramah lagi, membuka majelis taklim. Larangan-larangan yang terjadi di kekhalifahan sebelumnya kemudian dibuka lebar-lebar seperti itu. Dan setiap Imam Ahmad ibn Hanbal ini membuka satu majelis ta'limnya, maka Imam Baqi bin Mikhlad al-Andalusi tadi duduknya di samping Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau menceritakan, hadza thalib ilm al-haqiqi, dia adalah pencari ilmu yang hakiki. Ketika aku dilarang untuk memberikan ceramah, ketika aku dilarang untuk memberikan ta'lim, ketika aku dilarang untuk memberikan dakwah, maka beliau menyamar sebagai seorang pengemis, menyamar sebagai seorang yang tidak seperti thalib ilm, pencari ilmu, sehingga dia setiap hari datang ke rumahku mengemis. Kemudian aku masukkan ke dalam rumahku, aku ajari satu hadis. Dan akhirnya Imam Baqi bin Mikhlad ini menjadi ulama besar yang menjadi murid daripada Imam Hambali. Maka hadirin jamaah yang saya muliakan, mari kita semuanya senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Apapun yang terjadi, ilmu harus kita cari. Apapun yang terjadi, majelis taklim harus selalu ada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan sekali-kali Allah menyiksa, memberikan bala, memberikan cobaan dalam satu tempat, memberikan wabah dalam satu tempat, ketika di sana masih disebut-sebut namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tempat itu masih ada majelis taklim, ketika di tempat itu masih ada majelis-majelis yang mengagungkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kota Surakarta ini akan aman dari penyakit, akan aman dari bala, akan aman dari musibah dengan kita mengadakan istiqomah pengajian di Masjid Agung Kota Surakarta. Amin ya rabbal alamin.